Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin, saya akan berbagi pembelajaran mengenai uji statistik menggunakan Smart PLS ya, menggunakan Smart PLS. Jadi uji ini biasanya untuk penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan kausalitas atau uji hubungan, uji pengaruh. Ya. Baik, langsung saja langkah pertama. Sebelum kita masuk ke PLS, ke aplikasi Smart Partial Least Square ini, langkah pertama yaitu kita menyusun data kuesioner. Ini data terdapat data yang sudah disusun, data kuesioner. Nah, ini data kuesioner menggunakan sampel 144 sampel atau responden ya, karena di sini ada keterangan indikator ya kan, nomor satunya. Kemudian langsung ke nomor 45 ini. Jadi dipotong 1 jadi 144 ya. Jadi di sini partial square ini terdapat di data Excel ini harus bersih ya datanya ya. Kalau tidak bersih itu artinya kalau acak-acakan datanya di mana-mana ada nih contoh. Ini kan sudah rapih ya, udah saya rapihkan, tinggal di save as ke CSV. Ini masih data Excel biasa. Langsung saja kita masuk ke CSV ya. Kita save as ke CSV. Kita save as ke CSV. Kemudian di sini dinamakan data uji coba. Uji coba. Kemudian kita save, kita CSV-kan dulu data ini ya kan. Kita CSV-kan datanya. CSV, delimited nih, ini nih. Kita save ya. Kita save. Kemudian kita langsung masuk ke partial least square, ke aplikasinya. Ya, teman-teman. Nah, langkah pertama untuk menguji data-data tersebut yang tadi, kita langsung klik project. Uji coba. Kita namakan di sini new projectnya uji coba data. Kemudian klik OK ya. Nah, setelah ini langsung kita di sini double klik. Kita mencari data tersebut yang tadi. Nah, ini ada, udah ketemu uji coba. Open. Kemudian langsung, nah ini nih teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita double klik.
Kemudian kita drag indikator-indikator ini. Jadi kompetensi menggunakan 5 indikator sebagai di sini perannya sebagai variabel X ya, atau variabel eksogen, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Nah, kemudian kita drag lagi, ada 4 indikator ini menggunakan indikator kepuasan kerja. Terdapat 4 indikator. Jadi variabel kepuasan kerja ini terdapat 4 indikator. Kita selesaikan dulu ya, kita customkan dulu. Kemudian variabel ketiga ini adalah variabel sama perannya sebagai variabel intervening ya. Terdapat 4 indikator. Kemudian yang keempat ya, variabel keempat ini adalah perannya sebagai variabel endogen atau variabel terikat, atau bisa disebut juga dengan variabel terikat, variabel endogen, variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Kita rapihkan, kemudian kita rapihkan dulu ya. Kita rapihkan dulu, kemudian kita membuat arah kausalnya. Arah kausal. Ini arah kausalnya. Nah, setelah itu kita akan menamakan variabel ini adalah kompetensi. Oke, kemudian yang di atas ini adalah variabel kepuasan kerja. Kita namakan kepuasan kerja. Kemudian klik oke lagi. Yang variabel intervening yang kedua ini kita namakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Dan yang keempat, variabel yang keempat ini kita namakan kinerja pegawai. Kinerja pegawai. Kinerja pegawai. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan kemana, ya kan? Langsung kita uji. Pertama, kita menguji validitasnya. Artinya menguji keabsahan data ya, yang biasa disebut dengan uji outer. Kita uji outer model. Nah, selanjutnya langsung saja ya, kita tidak lama-lama, langsung kita calculate atau kita run. Kita run ke PLS algorithm. Kemudian klik start calculate. Kita run di sini. Nah, ini hasilnya. Jadi kita masuk ke model dulu ya. Ke model. Nah, ini modelnya. Jadi kita menggunakan pernyataan Ghazali dan Latan ya. Dinyatakan indikator valid memiliki masing-masing memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Kita cari dulu ya teman-teman di sini. Nah, untuk kompetensi, variabel kompetensi ini indikatornya semua di atas 0,70 ya. K1, K2, K3, K4 dan K5 ini semua di atas 70. Kemudian untuk indikator kepuasan kerja ini ya, indikator variabel kepuasan kerja memiliki nilai sama.
lebih besar atau di atas 0,70. Kemudian motivasi intrinsik ini sama juga memiliki nilai di atas 0,70 ya, lebih besar dari 0,70. Dan nah ini untuk kinerja pegawai ini terdapat indikator yang tidak valid karena di bawah 0,70. Nah, menurut pendapat Ghazali dan Latan itu dinyatakan valid masing-masing dari variabel itu memiliki nilai indikator lebih besar dari 0,70. Ini terdapat satu. Jadi satu ini kita eliminasi ya, teman-teman. Langsung kita eliminasi, kita delete. Nah, kemudian setelah ini diuji kembali. Kita uji kembali, langsung kita klik calculate. Kita calculate, kemudian masuk ke PLS algorithm, kita start calculate, kita run. Nah, kita menuju ke model kembali. Nah, ini modelnya. Ternyata sudah memenuhi asumsi ya. Sudah memenuhi asumsi. Artinya di sini sudah dinyatakan valid karena memiliki nilai dari masing-masing indikator ini memiliki nilai lebih besar dari 0,70 gitu. Nah, selain itu untuk uji auto loading ini ya kan bisa dilihat dari auto loading. Nah, ini. Jadi kalau indikator yang valid itu warnanya juga hijau. Tapi kalau yang tidak valid itu memiliki warna merah. Kalau di bawah 0,70. Setelah itu kita langsung untuk mengetahui nilai discriminant validity. Nah, ini nilai discriminant validity-nya ya. Jadi setiap di atas ya, di atas ini nilainya jangan sampai nilai di atas ini lebih besar ke bawahnya ini itu lebih besar. Jadi dinyatakan tidak valid gitu hubungan kausalnya. Jadi ini lebih di bawahnya ini lebih kecil daripada yang di atas gitu. Nah, selain itu kita untuk melihat composite reliability dan validity ini, nah kita besarkan ya. Kita besarkan. Ini nilai Cronbach alpanya. Kemudian ini nilai composite reliability-nya dan nilai average variance extracted atau bisa disebut dengan nilai AV. Nah, nilai AV ini memiliki ketentuan juga. Dikatakan nilai AV yang baik itu memiliki nilai di atas nilai 0,50. Kemudian untuk composite reliability ini harus memiliki nilai lebih besar dari 0,70 sama kayak uji validitas. Kemudian Cronbach alpha juga sama, harus memiliki nilai lebih besar atau di atas 0,70. Nah, setelah itu untuk melihat nilai R square ya, nilai R square. Nah, ini. Kita klik R square. Ini nilai R square ya, kita ambil. Jadi di sini langsung pada model juga bisa untuk menilai R square itu ya kan. Nah, nilai R square kepuasan kerja ini memiliki nilai 0,115. Artinya kepuasan kerja ini dipengaruhi oleh kompetensi sebesar 11,5%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian untuk nilai R square
motivasi intrinsik sebesar 0,152. Jika dipresentasikan, dimasukkan ke presentasi, terdapat 15,2%. Jadi motivasi intrinsik dipengaruhi oleh kompetensi sebesar 15,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian untuk kinerja pegawai ini memiliki nilai R square 0,579%, 0,579 jika dipresentasikan menjadi 57,9. Artinya kinerja pegawai dipengaruhi oleh kepuasan kerja, kompetensi, dan motivasi intrinsik sebesar 57,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Next, kita lanjut untuk uji bootstrapping atau pengujian atau uji pengaruh ya, uji hipotesis. Kita langsung saja klik calculate, kemudian langsung ke bootstrapping, langsung start calculate. Nah, ini hasilnya. Ini uji kausalnya atau uji pengaruh, direct effect nih. Uji direct effect ya. Langsung aja saya jabarkan di sini, teman-teman. Ya kan? Jadi ketentuannya dinyatakan berpengaruh apabila nilai statistik ini lebih besar dari nilai T-tabel 1,960. Kemudian dikatakan signifikan ini nilai p-values lebih kecil dari 0,05. Kita memakai tingkat error 5% atau 0,05. Nah, untuk kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai itu memiliki nilai T statistik 2,703. Kemudian dibandingkan nilai ini dengan nilai T tabel, ya kan, 1,960. Nah, berarti di sini terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dengan nilai T statistik 2,703 lebih besar dari nilai T tabel 1,960. Kemudian nilai p-value ini ya kan memiliki nilai p-values 0,007 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Kemudian kompetensi terhadap kepuasan kerja memiliki nilai T statistik 5,692 lebih besar dari T tabel 1,960. Kemudian memiliki nilai p-values 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang ketiga, kompetensi terhadap kinerja pegawai memiliki nilai T statistik 3,136 dan p-values 0,002. Dapat disimpulkan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai ya, dan signifikan. Kemudian sama, sebenarnya ini sama ya, karena kalau di sini tidak ada yang tidak signifikan itu merah sebenarnya. Jadi penjelasannya seperti itu. Ini uji direct ya, uji pengaruh langsung. Dan uji pengaruh tidak langsung kita lihat dari mana? Langsung aja ke specific indirect nih. Specific indirect effect. Specific indirect effect ya. Nah, kita melihat langsung dari kompetensi kepuasan kerja kinerja pegawai. Jadi kepuasan kerja ini memediasi, pengaruh mediasi kompetensi terhadap kinerja pegawai. Memiliki nilai 2,280
dan memiliki nilai p-values 0,023 sehingga dapat disimpulkan kepuasan kerja dapat memediasi antara pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Kemudian untuk pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai melalui motivasi intrinsik memiliki nilai tes statistik 3,695 dan memiliki nilai p-values 0,000 sehingga dapat disimpulkan di sini motivasi intrinsik dapat memediasi antara pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Mungkin itu saja, terima kasih penjelasannya untuk mengenai uji statistik menggunakan Smart PLS ya. Selanjutnya mungkin itu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kelebihan semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu semata-mata datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu min thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.